boykot itu bukan solusi. Saya ulangi lagi, boykot itu bukan solusi. Dan kita sudah sampaikan itu dari awal semenjak kita memulai gerakan boykot. Karena kenapa? Karena kita tahu permasalahan yang terjadi di Baitul Maqdis, permasalahan yang terjadi di Palestina adalah permasalahan fisik. Dan permasalahan fisik ini tidak bisa diselesaikan kecuali halangan fisiknya itu dihilangkan. Ketika tentara Israel itu membantai, membombardir Gaza dan kemudian menjajah, menduduki tepi barat Sungai Yordan, wilayah Palestina, maka itu adalah permasalahan fisik, permasalahan tentara yang memang harus diselesaikan juga dengan cara fisik. Kita tahu bahwasanya boykot itu bukan solusi. Maka kita sampaikan dari awal bahwasanya boykot bukan solusi, tapi boykot adalah bagian daripada penjagaan kewarasan diri. Karena kenapa? Coba bayangkan teman-teman sekalian, andaikan kita punya tetangga baik, dia saudara kita apalagi. Tetangga kita itu sudahlah baik, saudara kita, lalu kemudian tetangga kita ini digebukin sama orang-orang yang lain. Jadi ada orang dari kampung lain tiba-tiba datang ke rumahnya, dia dipukulin, berdarah-darah, setiap hari dipukulin seperti itu. Dan kita ada di sana, kita nggak bisa berbuat apapun karena kita nggak punya kekuatan, karena kita nggak punya persatuan. Seluruh kampung diam melihat kezoliman itu. Dan kita setiap hari lewat dari rumah kita, melewati rumahnya dan menyaksikan itu semua. Pertanyaannya, nggak waras nggak sih kita kalau sana kita nggak melakukan apapun? Tentu kita pasti minimal orang-orang yang sudah punya hati akan jadi gila kalau kita nggak melakukan apapun. Kalau andaikan kita punya kekuatan, pasti kita akan melakukan sesuatu. Kita pergi ke rumahnya, kemudian kita bebaskan atau kita bantu dia. Tapi kalau kita tidak memiliki kekuatan, minimal kita akan diam, atau kita akan tidak membantu, atau kita tidak akan cenderung pada orang-orang yang berbuat zolim. Itu adalah minimal yang harus kita lakukan. Walaupun kita diam dalam saat itu karena kita nggak bisa berbuat atau belum bisa berbuat apapun. Maka boykot ini adalah bagian daripada penjagaan kewarasan diri. Karena kalau saya secara pribadi, ketika saya melihat apapun yang terjadi di Palestina dan kita tahu kita tidak punya kekuatan, we are powerless, kita nggak punya persatuan, kita nggak berbuat apapun. Setiap hari kita hanya disuguhkan dengan kengerian demi kengerian, kebiadaban demi kebiadaban yang tidak pernah terbayangkan pada masa-masa yang lalu. Anak kecil, wanita, kemudian rumah-rumah dihancurkan, semua, you name it, nggak ada yang dilewatkan oleh orang-orang Israel yang gila itu. Tapi ketika kita menyaksikan dengan mata dan kepala kita lewat sosial media sebuah kebiadaban yang paling terdokumentasi dalam abad ini, maka kemudian kita bisa saksikan kita nggak bisa apa-apa dan seluruh dunia muslim nggak bisa apa-apa. Dan ketika kita tidak bisa apa-apa, maka kita mencoba untuk mencari, untuk menjaga kewarasan kita itu loh, supaya kita tuh nggak gila. Apa yang kita bisa cari? Apapun yang berkaitan dengan Israel yang kita bisa lakukan, maka kita lakukan yang terbaik untuk menunjukkan keberpihakan dan dukungan kita terhadap orang-orang yang dizolimi. Meskipun itu kita tahu itu bukan solusi. Maka apa yang kita lakukan? Apapun yang berkaitan dengan Israel, siapapun yang menunjukkan kecenderungan pada Israel atau menunjukkan kecenderungan pada kezoliman, kita berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka tidak layak untuk didengarkan, bahwa mereka tidak layak untuk dibantu, bahwa mereka tidak layak untuk kita cenderung atau kita mendukung kepadanya. Dan inilah yang dimaksud dengan gerakan boykot. Karena itu yang hanya bisa kita lakukan pada saat ini. Karena kita tahu kita tuh nggak punya kekuatan. Maka kita sampaikan boykot adalah bagian penjagaan kewarasan di dalam diri kita. Bahwasanya kita tuh masih muslim. Bahwasanya kita itu masih manusia.